Nah, hadirin Allah muliakan, ini sebuah kaidah besar dalam dunia ilmu yang seringkali kita lupakan, bahwa kata para ulama, al-ilmu mabniun ala rahmah. Ilmu itu dibangun di atas rahmat. Ilmu itu dibangun di atas rahmat. Dibangun di atas sifat rahmat. Bukan dibangun di atas sifat kekasaran, kezaliman, atau kekakuan, dan lain sebagainya. Sebaliknya, ilmu itu dibangun di atas fondasi yang bernama rahmah, kasih sayang. Karena ilmu itu bersumber dari Al-Quran dan Sunnah, Al-Quran dan hadis. Dan nama lain dari Al-Quran adalah rahmah. Allah berfirman dalam surat Yunus ayat ke-58, Qul bifadlillah wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Katakanlah, hendaknya mereka bergembira dengan dua hal. Allah sebutkan dua hal dalam ayat ini. Yang pertama, fadlillah, karunia dari Allah. Dan yang kedua, rahmat. Jadi karunia dan rahmat. Karena karunia dan rahmat ini lebih mahal, lebih baik, lebih berharga daripada harta yang mereka kumpulkan. Nah, pertanyaan yang penting untuk kita angkat adalah apa makna dari karunia dan rahmat. Catat baik-baik di antara tafsir karunia dan rahmat. Karunia itu iman dan rahmat itu Al-Quran. Rahmat itu Al-Quran. Jadi kita diperintahkan untuk bergembira ketika mendapatkan iman dan mendapatkan Al-Quran. Kita diperintahkan bergembira ketika bisa mengkaji Al-Quran, bisa membaca Al-Quran, bisa mentadaburi Al-Quranul Karim. Kenapa? Karena iman dan Al-Quran Anda itu, kata Allah, lebih mahal daripada harta yang dikumpulkan seluruh manusia. Nah, dari sini kita bisa menyimpulkan sebuah kesimpulan yang sangat sederhana tapi dalam, bahwa Al-Quran adalah rahmat dan Al-Quran adalah sumber ilmu itu sendiri. Maka tidak heran bahwa ilmu itu dibangun di atas rahmat, dibangun di atas kasih sayang. Jadi Al-Quran itu bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Karena Allah sayang sama kita, Allah firmankan dan Allah turunkan Al-Quran. Dan ilmu adalah kasih sayang. Itu sumber pertama. Sumber kedua, sunnah Nabi SAW. Dan Nabi kita tahu rahmatan lil alamin. Beliau adalah rahmat bagi alam semesta. Jadi ketika dua sumber ilmu adalah kasih sayang, kitab sucinya adalah rahmah, dan nabinya adalah nabi rahmah. Tadi kita sudah jelaskan bagaimana hadis Nabi SAW, rafiqan rahimah. Nabi kita SAW itu rafiq, lemah lembut dan penyayang. Maka otomatis ilmunya adalah kasih sayang. Maka orang yang mempelajari kasih sayang di sebuah majelis, orang yang mempelajari kasih sayang di sosial media misalnya, harus mempengaruhi karakter dan sifatnya. Sama seperti orang yang dari kecil misalnya selalu melihat dan mendengar kekerasan. Maka jangan heran ketika dia menjadi orang yang keras, kasar, dan seterusnya. Karena yang dia lihat dan dia dengar adalah sebuah
sebuah kekerasan, sebuah kekerasan, sebuah kekerasan, sebuah kekerasan. Nah begitu juga ketika seseorang belajar dan belajarnya benar, maka yang dia lihat, yang dia dengar adalah kasih sayang, kasih sayang, kasih sayang, kasih sayang, rahmat, rahmat, dan rahmat. Maka konsekuensi logisnya dia harus menjadi pribadi yang penuh dengan kasih sayang. Dia harus jadi pribadi yang penyayang gitu loh. Nah makanya sebuah hal yang menggelitik ketika ada orang belajar bertahun-tahun kok jadi kasar, kok hatinya keras, semakin belajar agama semakin keras. Yang dibangun adalah misalnya benih-benih permusuhan, ini harus ditinjau ulang. Makanya sekali lagi buku ini diajarkan di awal-awal oleh para ulama untuk menjelaskan pondasi. Pondasi ilmu adalah rahmah. Jangankan ketemu sesama teman. Kan ini pesannya jelas. Jika Anda melihat orang yang tidak mendirikan sholat, orang yang taharahnya bermasalah, kita datang ke masjid lalu kita mau wudhu, begitu kita di tempat wudhu kita lihat orang kok wudhunya kok kayak begini gitu loh. Nggak mengikuti tuntunan Nabi SAW dan lalu para ulama-ulama kita. Maka gimana sikap kita? Irsyaduhu bitalattuf wa rifqa. Kita harus mengarahkan dengan lemah lembut dan penuh kasih sayang. Kenapa? Kata para ulama, karena ilmu mabniun ala rahmah. Ilmu itu dibangun di atas sifat rahmat. Ilmu itu dibangun di atas pondasi yang bernama kasih sayang. Karena ilmu berasal dari Al-Quran, yaitu kasih sayang, dan ilmu berasal dari sunnah Nabi SAW, dan itu kasih sayang. Berbeda jika ilmu itu berasal dari pemikiran seseorang, maka tergantung karakter orang tersebut. Kalau orangnya temperamental, maka teori-teorinya akan terlihat temperamental. Kalau orang itu emosional, maka atau emosinya meledak-ledak, maka arahannya, statementnya, teorinya, kaedahnya akan terlihat emosional. Tapi kalau ilmunya berasal dari Al-Quranul Karim dan hadis Nabi SAW yang dipahami dengan benar, dipahami oleh Nabi SAW, para sahabat, lalu para ulama-ulama kita, oleh imam yang 4 dan seterusnya, maka ini adalah tentang kasih sayang. Maka harus meresap ke dalam diri setiap orang yang belajar dan mengajarkan ilmu tersebut. Harus penuh dengan sifat rahmah. Makanya kata para ulama seperti Syekh Saleh ketika menjelaskan tentang poin ini, fa innal muallima la yanbaghi an yajlisa lin-nasi illa rahmatan bihim fi irsyadihim wa dilalatihim wa hidayatihim wa bayani ma yajibu alaihi min umuriddin. Maka bagi seorang guru tidak layak untuk duduk di tengah-tengah manusia kecuali atas dasar rahmah atau kasih sayang. Jadi ulama mengatakan nggak boleh ada yang mengajar di tengah-tengah umat kecuali karena menyayangi umat, gitu. Karena sayang sama manusia. Dan kasih sayang itu diungkapkan dengan mengarahkan masyarakat, mendampingi masyarakat, dan lalu menjelaskan hidayah di tengah-tengah masyarakat, dan menjelaskan apa tugas-tugas murid-muridnya sebagai hamba Allah, sebagai umat Nabi kita SAW, lalu sebagai bagian dari masyarakat. Itu poinnya. Sedalam itu, ya, sedalam itu. Sebaliknya kata para ulama, wayan bagi an yakunal muta'allimu akhidan bi rahmah fi haqqi nafsihi wa haqqi muallimi wa haqqi kirnihi. Dan sebaliknya, seyogyanya seorang murid atau orang yang datang ke kajian atau penuntut ilmu, dia harus menjadikan rahmat sebagai pondasinya dalam memberikan hak dirinya, berinteraksi dengan dirinya, berinteraksi dengan gurunya,
dan berinteraksi dengan teman-temannya. Jadi siapapun yang ada dalam dunia ilmu itu harus membangun semua kajiannya, semua ucapannya, semua sikapnya, semua tindak tanduknya, semua langkah-langkahnya, semua program-programnya, semua proyek-proyek kebaikannya berdasarkan sifat rahmat. Itu poinnya. Kasih sayang. Bagaimana cara bicara, gimana merespon, bagaimana menjawab, bagaimana bertanya. Makanya kita nggak kenal, misalnya bertanya untuk menjatuhkan, itu bukan dunia ilmu. Bertanya itu menunjukkan kasih sayang. Sebagaimana menjawab dengan menjatuhkan penanya, itu juga tidak dikenal dalam dunia ilmu. Wong kita tahu semua hadirin, ada orang anak muda pertanyaannya ke Nabi SAW, "Idzan li bizina, ya Rasulullah, izinkan aku berzina." Ada yang mau bertanya, "Pak Ustadz mau tanya, boleh nggak aku zina?" Anaknya orang kayak gitu diapain hadirin? Orang ini pertanyaannya, bolehkah aku zina itu loh. Lihat bagaimana Nabi SAW menjawab. Beliau tidak menjatuhkan anak muda tersebut, beliau tidak menyindir, menyinyir. Beliau hanya mengatakan, "Atardali ummik, apakah engkau ridho kalau ibumu dizinai oleh laki-laki?" Terus disebutkan anggota keluarganya sampai Nabi mengatakan, wanita yang kamu incar itu kalau nggak ibu seseorang, anak perempuan seseorang, kakak perempuan seseorang, adik perempuan seseorang, terus begitu. Sampai orang ini menyatakan, aku datangi Nabi SAW dengan kondisi zina adalah hal yang paling aku inginkan. Dan aku keluar dari majelis beliau dalam kondisi zina adalah hal yang paling aku benci dan aku jijikkan. Saya enggak, ya, orang jijik lah membayangkan itu terjadi pada ibunya misalnya, enggak. Itu dunia ilmu hadirin yang menjadi PR bagi kita semua termasuk yang bicara. Kita pertanyaan, apakah kita bisa menjadi duta ilmu dengan konsep seperti ini, bahwa ilmu dibangun di atas kasih sayang, bahkan meluruskan orang yang punya masalah dengan sholatnya itu penuh dengan kasih sayang. Makanya kan kaidah yang disampaikan oleh guru-guru kami dulu adalah al-ilmu rahimun baina ahli. Ilmu itu membuat sesama kita saling menyayangi. Itu selalu disampaikan, selalu disampaikan. Sampai waktu itu saya butuh referensi, lalu saya minta izin ke salah satu dosen saya, boleh nggak saya minta disertasi beliau tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan DNA, basmah warathiyah itu. Dan ada bab dalam waktu itu ada tugas karya tulis, saya butuh pembahasan itu. Terus saya datangi beliau, saya tanya boleh nggak Syekh, saya minta PDF disertasi engkau gitu. Terus beliau diam, saya pikir saya dicuekin. Lalu beliau nggak nyaman saya minta disertasi beliau. Ternyata beliau lagi cek filenya, terus pas dapat beliau katakan, tentu saja. Lalu beliau katakan, al-ilmu rahimun baina ahli. Ilmu itu membuat kita saling menyayangi. Itu jawaban beliau. Jadi beliau nggak mengatakan, tapi beliau bilang, jelas. Al-ilmu rahimun baina ahli. Lalu beliau tanya mana hard disk eksternal saya kasih. Beliau kopikan, selesai. Jadi itu kultur yang dibangun oleh guru-guru kami dulu. Al-ilmu rahimun baina ahli. Ilmu itu membuat kita saling menyayangi. Ilmu membuat kita itu menjadi penyayang, bukan pembenci, bukan pendendam, bukan amarah yang ditonjolkan. Nah itu adab yang harus dibangun. Kenapa demikian? Karena sekali lagi itu tadi. Dan yang paling esensi dari ini semua adalah bahwa kita punya Rabb
yang bernama Ar-Rahman Ar-Rahim, hadirin. Ar-Rahman Ar-Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan dua nama ini sangat ditonjolkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sangat ditekankan. Makanya dari banyak nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang Allah masukkan ke dalam surat yang harus dibaca oleh umat Islam setiap hari, minimum 17 kali dalam sehari, yaitu Al-Fatihah, adalah Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman Ar-Rahim. Nabi kita meminta kita membaca basmalah. Dan yang ada di basmalah adalah Bismillahirrahmanirrahim. Itu pesan besar bahwa dua nama ini adalah dua nama yang harus ditekankan. Dan Nabi kita SAW mengatakan, walillahi tis'atan wa tis'ina asman man ahsaha dakhalal jannah. Allah memiliki 99 nama. Barang siapa yang ihsa, maka dia akan masuk surga. Apa arti ihsa? Siapa yang tahu angkat tangan? Apa arti ihsa? Sesungguhnya Allah memiliki 99 nama. Man ahsaha, barang siapa yang ihsa, maka dia akan masuk surga. Apa arti ihsa? Menghafal aja. Kurang tepat. Fadhal. Memahaminya kurang tepat. Ada yang mengamalkan. Oke, hadiahnya bagi antum bertiga. Coba. Oh, antum bagi bertiga. Gimana caranya tuh? Ihsa itu memahami, lalu menghafalkan, lalu mengamalkan. Dan cara mengamalkan adalah dengan bertawasul dengan nama-nama tersebut dalam doa kita, lalu mengamalkan muqtadayati, mengamalkan konsekuensi dan makna dari nama tersebut. Ketika kita punya Rabb yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, biar nggak rebutan deh. Satu lagi. Ya, syukur. Ketika kita punya Allah yang bernama yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, maka kita harus berusaha menjadi pribadi yang penyayang. Itu poinnya. Dan ilmu ini adalah bentuk kasih sayang tertinggi. Karena ilmu adalah syarat bahagia di dunia dan di akhirat. Orang yang kasih kita ilmu lebih sayang kepada kita dibanding orang yang kasih kita uang. Karena orang yang kasih kita uang itu belum memberikan kita kunci kebahagiaan. Bahkan seringkali kita terfitnah dengan uang tersebut. Semakin orang kasih uang dengan jumlah semakin besar, semakin bahaya buat diri kita. Semakin bahaya buat diri kita. Kata Nabi SAW, mal faqra akhsha alaikum. Aku tidak mengkhawatirkan kefakiran menimpa kalian. Yang aku khawatirkan dunia dibuka di hadapan kalian. Lalu kalian berlomba-lomba sebagaimana umat-umat sebelum kalian berlomba-lomba. Fasallatakum kama sallatahum. Lalu dunia menjerat kalian sebagaimana menjerat umat-umat sebelum kalian. Fa'ahlakatkum kama ahlakathum. Lalu dunia menghancurkan kalian sebagaimana menghancurkan umat-umat sebelum kalian. Nah, kalau kita bisa menangkap pesan kasih sayang ke orang yang kasih kita uang, lalu bagaimana dengan orang yang memberikan kita ilmu, mengajak kita ke kajian, menasihati kita, mengarahkan kita, membimbing kita? Itu ilmu adalah kasih sayang tertinggi. Karena ilmu adalah kunci kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Semakin banyak ilmu yang bermanfaat, ilmu nafi, semakin berkah hidup kita. Semakin bahagia, semakin tenang. Semakin dekat kita dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Adapun orang semakin banyak uang kita, semakin bahaya. Semakin khawatir kita. Semakin takut terfitnah.
Tapi kalau ilmu nafi enggak, semakin banyak, semakin tenang, semakin nyaman, semakin yakin. Dan orang yang hidup dengan keyakinan, dia akan menjalani kehidupan dengan bahagia. Maka itulah kasih sayang sebenarnya. Maka sekali lagi teman-teman dan jamaah sekalian, yang harus kita buktikan dalam hidup ini pada saat kita menjadi penuntut ilmu, sudahkah kita menjadi pribadi penyayang untuk diri kita dulu? Nggak usah pikirkan orang, diri kita dulu. Sudahkah kita menyayangi diri kita? Orang yang bermaksiat nggak menyayangi dirinya. Makanya kan zalim li nafsi, zalim kepada diri sendiri adalah pada saat kita bermaksiat. Karena dengan kita bermaksiat, kita merusak diri kita di dunia dan kita membuat diri kita terancam azab di dalam kubur dan di akhirat. Apa itu sayang sama diri sendiri? Enggak. Itu jahat sama diri sendiri. Itu jahat pada diri sendiri. Orang yang bermaksiat, dia membuat dirinya nggak tenang. Jahat sama diri sendiri. Jadi kita harus sayangi diri kita. Lalu sayangi orang-orang terdekat kita. Ibda binafsik, thummal aqrab fal aqrab, kata Nabi SAW. Mulai dari diri Anda sendiri. Sayangi diri kita. Lalu sayangi orang terdekat kita. Lalu dekat, lalu sedang, lalu jauh. Kalau setiap kita fokus dengan konsep ini, maka akan terjadi perubahan yang masif dan besar-besaran dalam diri masyarakat. Dan lagi-lagi semua dimulai dengan ilmu. Semua dimulai dengan ilmu. Ilmu itu kasih sayang. Dan suasana harus terlihat. Makanya ini nggak cukup hanya dengan bukan hanya dengan diksi dan retorika. Makanya kan kata Ibnu Jama'ah rahimahullah, ketika mengarahkan masyarakat harus dengan talattuf wa rifqa, harus dengan lemah lembut dan kasih sayang. Karena kasih sayang itu harus diungkapkan gitu loh. Harus diungkapkan. Baru pesannya itu dapat gitu loh. Ya kalau ya kan nggak lucu kalau misalnya suami bilang aku sayang sama kamu beb, plok aja loh, terus tampar gitu loh. Aku cinta mati banget sama kamu, dibanting gedebuk gitu loh, lalu ditendang, dipiting, dikunci, semua aliran bela diri dipersembahkan buat kekasihnya. Ya mana percaya istrinya dia disayang sama suami? Ya sayang dipeluk, diusap kepalanya dan seterusnya. Itu kita nggak bilang sayang aja, istri kita percaya bahwa kita sayang sama dia. Padahal kita nggak pernah bilang sayang misalnya. Jadi kita kasih perhatian, kita atur, kita urus segala macam. Dan begitu juga penuntut ilmu harus bisa mengekspresikan. Bahkan dalam dunia ilmu, nanti kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Kalau guru marah pun itu harus karena sayang sama murid. Makanya Imam Bukhari menulis bab al-ghadab fil mau'idhah wa ta'lim idza ra'a ma yakrah. Bab marahnya seseorang dalam menasehati dan mengajarkan jika dia melihat sesuatu yang makruh. Tapi poin marah di sini adalah sebuah cara menyayangi seseorang agar seseorang itu berubah. Dan itu bukan hukum asal. Itu digunakan di saat-saat yang tepat. Nanti kita akan kasih contohnya misalnya. Tapi poinnya adalah ilmu itu adalah dunia yang penuh kasih sayang. Maka penuntut-penuntut ilmu harus punya karakter itu. Dan kasih sayang bukan lemah. Kasih sayang bukan ringkih. Kasih sayang bukan rapuh, tidak. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala adalah orang yang paling penuh kasih sayang setelah generasi para nabi dan rasul. Tapi lihat betapa tegasnya beliau ketika jadi khalifah. Betapa tegasnya beliau ketika menghadapi ahli riddah, orang-orang yang nggak mau bayar zakat dan seterusnya. Bahkan sosok setegas Umar saja itu terjadi silang pendapat sedikit dengan Abu Bakar ketika Abu Bakar kekeh untuk menghadapi mereka. Tapi di waktu yang sama beliau adalah orang yang paling penyayang. Hati beliau hati yang paling lembut. Abu Bakar tuh kalau dikit-dikit baca Quran nangis, dikit-dikit baca Quran nangis. Tapi begitu
memegang kebenaran, nggak ada yang bisa goyahkan beliau. Jadi menjadi penyayang itu taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah, bukan karena kita lemah. Lo dipalak sama dia, kalau diem aja, rahmah. Itu bukan rahmah, lo takut sama dia, begitu. Itu sekali lagi, rahmat itu adalah taqarrub kepada Allah, mendekatkan diri kepada Rabbul Alamin. Bukan kelemahan. Maka ini yang jadi PR. Kalau semua kita bisa kembali ke dasar ini, itu rumah tangga, orang yang sudah ngaji, orang yang hijrah, itu banyak sekali mengalami perubahan. Sang suami berubah, sang istri berubah, lalu anak-anak akan tertata. Tapi kalau kita ngaji hanya ikut tren, hanya euforia, hanya penampilan, hanya ngumpul dengan komunitas, tapi tidak ada didikan di sana, tidak ada proses pembelajaran, dan tidak dibangun di atas pondasi rahmah, maka mau bertahun-tahun aktif juga nggak ada perubahan, hadirin. Jadi ini yang perlu kita camkan.